Arjo, SSMPD, the principal of Junior High of Al-Mahira International Islamic Boarding School, Malang. The Honorable, all teachers and staffs of Junior High of Al-Mahira International Islamic Boarding School, Malang, as well as all parents attending today, and all my friends that I love. Welcome, 615 new students attending at Al-Mahira International Islamic Boarding School Malang campus. Selamat datang 650 santri baru yang sudah hadir di kampus Al-Mahira IIBS Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ladies and gentlemen, my name is Fafia Gasani from 8th grade. Wa anasmi Salsabila Kirani minal fasli thamin. It's a precious chance for us to be your master of ceremony on this very special occasion. The program Socialization of Junior High of Al-Mahira International Islamic Boarding School Malang 2024-2025. Ayyuhal haflul karim, hayya bina naftatih baramijana hadhi bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal barnamaju tsani tilawatu kalamir rahman minal qur'anil karim, wallati satatsluha ukhtuna Raihana Aska Sabita at-talibah minal fasli at-tasi', faltatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم صدق الله العظيم نشكرها شكرا جزيلا. The next agenda is singing the national anthem Indonesia Raya and Mars Al-Mahira, followed by all attendees. All attendees are required to stand up. Hadirin dimohon berdiri.
gembira membahana, pribadi unggul Islam agama, dengan berlandas Al-Quran dan As-Sunnah, bersama kita majukan Al-Mahirah, memegang teguh ikrar di hati, mendidik generasi unggul prestasi, profesional tingkatkan inovasi dan kreasi, berwawasan global dan islami. Al-Mahirah Investment Friendly Education Group, pribadi gemilang, tanamkan cinta dan kasih sayang demi karakter muslimah yang cemerlang. Al-Mahirah untuk Indonesia, Al-Mahirah untuk kejayaan Islam. Kami siap mengemban itu semua untuk mengharap ridha Allah semata. Al-Mahirah untuk Indonesia, Al-Mahirah untuk kejayaan Islam. Kami siap mengemban itu semua untuk mengharap ridha Allah semata. Untuk mengharap ridha Allah semata. All attendees may sit down. Hadirin dipersilakan duduk kembali. The next agenda is the socialization of academic program that will be delivered by Ustadz Priora Harjo, SSMPD. Ustadz Priora Harjo, time is yours. Cek berdua. Mohon izin Bapak Ibu sebelum kita mulai, Bapak-bapak ngapunten sebelumnya, bisa yang kosong diisi dulu nih sebelah depan karena ibu-ibunya sudah tidak cukup sebelah kanan ini. Bapak-bapak yang kosong-kosong di depan bisa dipenuhi dulu nih, agar nanti yang di belakangnya bapak-bapak di sana bisa diisi oleh ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kami hormati Ustadz Adi Warman selaku penanggung jawab kepesantrenan SMP Al-Mahirah, Ustadz
Fadhali Aziz selaku koordinator diniyah sekaligus ketakmiran Masjid Al-Mahira IBS Malang, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, wali santri kelas 7 SMP Al-Mahira IBS Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan pada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda semuanya yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya pribadi sangat senang sekali bisa bersilaturahim dengan seluruh ayah bunda yang mana pagi hari ini ayah bunda semuanya kali pertamanya mengantar putrinya untuk menuju ke pondok, ke Al-Mahira Islamic Boarding School, yang insya Allah nanti kita sama-sama niatkan mengantarkan putri kita yang tercinta untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda semuanya, mohon izin untuk menyampaikan beberapa program akademik. Kalau saya Ustadz Priyo Raharjo, bisa dipanggil Ustadz Priyo, diamanahi di Kepala Sekolah SMP Al-Mahira. Beliau Ustadz Adi Warman di penanggung jawab kepesantrenan SMP Al-Mahira. Walaupun kami secara waktu jam operasionalnya, kalau saya mendidik anak-anak yang di akademik pagi hari sampai asar. Setelah asar saya serahkan ke Ustadz Adi Warman untuk dididik di tahfidnya sampai nanti pagi lagi dengan timnya beliau. Pagi jam 7 kembali lagi dengan saya dan tim kami di akademik. Seperti itu. Ayah bunda semuanya, sekedar informasi bahwasanya alhamdulillah di tahun ajaran 2024-2025 total santri kelas 7 336 santriwati, dan kami bagi menjadi 12 kelas dengan masing-masing kelas sekitar 28 santri. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Kami terus merapatkan barisan bersama tim Dewan Guru beserta Ustadz dan Ustadzah untuk bagaimana menyiapkan baik secara lahir maupun batin untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik untuk ananda semuanya. Ayah bunda semuanya yang kami hormati, pada pagi hari ini insya Allah saya menyiapkan beberapa program sekolah yang secara umum, karena kalau secara detail sekali nanti akan kami jelaskan seiring berjalannya waktu, maka ini masih secara umum agar ayah bunda nanti ada gambaran kira-kira bagaimana nanti pendidikan atau di akademik, bagaimana di pesantren, bagaimana seperti itu kira-kira. Bapak ibu semuanya, kami mungkin ayah bunda sudah melihat bagaimana visi misi sekolah kami yang ada di website masing-masing, ada di brosur juga ada kemarin. Ayah bunda yang sudah survei ke sini mungkin sudah melihat visi misinya bagaimana. Namun kami membaginya di beberapa program prioritas. Kami menyebutnya program prioritas. Kalau di kami program prioritas itu bukan anak itu kognitifnya yang unggul dulu, bukan akademiknya atau nilai-nilainya yang unggul dulu. Kami sudah dipesani dari Pak Owner dan dari dulu sudah seperti itu insya Allah. Yang pertama kali diunggulkan adalah adab dan akhlak dulu. Adab dan akhlaknya dulu, bukan nilai-nilai yang mentereng dulu, bukan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena target kami mudah-mudahan insya Allah anak-anak kalau misalnya adab dan akhlaknya baik, insya Allah nanti yang lainnya mengikuti. Kenapa seperti itu? Saya pernah dibilang oleh para
teman-teman kami yang dalam artian konsultan pendidikan mengatakan bahwasanya sepintar-pintarnya anak zaman saat ini, sepintar-pintarnya anak ranking 1 sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdasan buatan yang saat ini sedang merajalela, kita bilangnya AI. Walaupun anak itu pintarnya luar biasa, hitung-hitungannya, kemampuan menghafalnya dan seterusnya, tapi ketika dihadapkan dengan AI maka pasti kalah, karena saat ini smartphone ini lebih cepat daripada kemampuan manusia sesungguhnya. Oleh karena itu pernah lekang oleh waktu, tidak diajarkan oleh Google, tidak diajarkan oleh AI adalah adab dan akhlak di sana. Itulah kenapa ciri khas suatu pondok di mana-mana pasti yang pertama kali ada drilling adab dan akhlak. Begitupun juga kami kemarin anak yang baru kembali dari kelas 8, kelas 9 baru kembali dari rumah, kami tidak akan mulai pembelajaran dulu, pasti kami drilling adab dan akhlak dulu, disiplinan, kebersihan selama 1 minggu, baru dimulai pembelajaran. Nah, yang kedua penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, seperti MC tadi itu ada 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris, insya Allah kami terus galakkan di sana. Bagaimana Ustadz? Ya, dengan beberapa program nanti insya Allah kami jelaskan. Apakah bagaimana memulai Ustadz? Kami mulai dari gurunya dulu, Ustadz dan Ustadzahnya. Kami sudah mulai briefing menggunakan bahasa Inggris, kami sudah mulai memberikan pembelajaran minimal pembukaan, instruksi umum maupun penutup menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Dan insya Allah secara bertahap akan kita mantapkan program bahasa ini agar bisa menjadi pondok yang punya tagline lingkungan berbahasa. Insya Allah, mohon doanya. Dan yang terakhir barulah kemampuan akademik dan non akademik, yang mana kemampuan akademik ini ada standarnya di sana, ada KKM-nya. Dan kalau kemampuan non akademik kita breakdown, ada namanya ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan diri santri dan lain-lainnya. Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ditanya di akademik menggunakan kurikulum apa Ustadz Priyo? Di akademik kami tetap menggunakan kurikulum pemerintah. Nah, kalau misalnya Ustadz kok di brosur tertulis kurikulum internasional ada, ya itu adalah pengembangan kurikulum yang kami kembangkan secara sendiri sesuai dengan pengembangan yang kami perlukan untuk output yang lebih baik. Jadi misalnya di bahasa Inggris maka akan kami breakdown nanti di beberapa, ada namanya TOEFL Junior, ada yang namanya Conversations. Yang bahasa Arab kami breakdown lebih banyak lagi. Namun saat ini kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 semuanya menggunakan kurikulum merdeka dari pemerintah. Tetap kami ajarkan jadi haknya anak. Bisa tukar sebentar mic-nya bisa tukar sebentar ya. Apa yang menjadi haknya anak yang harus diberikan dari pemerintah tetap kami berikan, tidak kami kurangi sedikit pun. Kalau di negeri ada mata pelajaran seni budaya misalnya, kalau di negeri ada pelajaran seni budaya misalnya, maka tetap kami berikan. Kalau misalnya di PJOK ada apalagi informatika, sesuai kurikulumnya tetap kami berikan sebagaimana seyukianya. Nah, namun ada beberapa pengembangan yang kami perlukan karena ada identitas pondok di sini yang harusnya lebih banyak daripada sekolah pada umumnya. Apa itu? PAI misalnya, pendidikan agama Islam. Maka kami breakdown di sana ada namanya akidah, akhlak, fikih, sirah nabawiyah, hadis, yang kitabnya kami susun sendiri dari Al-Mahirah. Bagaimana Ustaz? Insya Allah masih sesuai dengan koridor Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan di pondok-pondok pada umumnya yang sudah diajarkan insya Allah. Dan sudah di ACC, kalau misalnya di sore hari itu sudah resmi dari Kemenak juga, kalau paginya dengan Diknas, jadi insya Allah tidak perlu khawatir. Nah itu sehingga kami juga masih menerapkan beberapa aktivitas-aktivitas yang sifatnya kurikulum merdeka, seperti halnya P5, program proyek penguatan profil pelajar Pancasila misalnya. Tapi
muatan-muatannya kami sesuaikan dengan karakteristik yang ada di pondok. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kami alhamdulillah selama 2 tahun ini masih dipercaya menjadi sekolah penggerak, artinya sekolah yang wajib untuk mengimbaskan sekolah yang lainnya dan menjadi sekolah percontohan, alhamdulillah. Kami lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, aktivitas yang padat anak-anak ketika di akademik dan kepesantrenan membuat kami berpikir bagaimana guru itu sangat minim sekali mengurangi metode ceramah. Jadi bagaimana anak itu bisa mendapatkan pembelajaran online berbasis active learning atau interactive learning activities. Bagaimana caranya mempersiapkan sebaik mungkin guru untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang baik. Misalnya bagaimana Ustadz? Ya, karena anak-anak itu kalau misalnya full dari pagi sampai malam di sekolah belajar, kemudian di asrama, menghafalkan Quran dan seterusnya, maka kita yang harus saling pengertian dengan kepesantrenan. Bagaimana caranya? Satu, sampai saat ini kami masih menerapkan yang namanya tuntas di sekolah, artinya tidak memberikan PR untuk dibawa ke asrama. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya anak masih dibebani PR di asrama, pusing, capek, luar biasa yang dipikirkan oleh anak kita nanti. Sedangkan kita juga ingin anak-anak itu juga punya waktu untuk menghafalkan Al-Quran, memurojaah di pesantren. Maka kami insya Allah kami usahakan sampai sekarang saya selalu cek ustadz-ustadzah sampai saat ini masih ada yang memberikan PR ke anak. Tidak ada ustadz, masih ada. Siapa yang ada, ya tolong sudah tidak perlu diberikan PR. Kasihan anak-anak kita biar fokus di asrama dengan hafalannya. Ya tolong dituntaskan benar-benar ketika di sekolah. Kemudian yang kedua, seperti yang kami katakan tadi, mengurangi metode ceramah sehingga lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini, bahasa Inggris, presentasi, grup diskusi, membuat project seperti ini. Contohnya ini misalnya mengamati pelajaran IPA, mengamati lumut di depan situ, bahasa Inggris presentasi, peta, membuat peta, kemudian memanfaatkan digital, grup presentasi ya, membuat karya dan kemudian praktek yang lainnya. Nah, contoh-contoh seperti inilah yang biasanya kami laksanakan dan inilah yang membuat anak-anak itu tidak mengantuk. Kalau misalnya hanya ceramah kemudian membacakan yang ada di buku, pasti akan ngantuk seperti itu. Dan kami cek bagaimana cara mengeceknya Ustadz Priyo, supervisi gurunya kami supervisi untuk masuk ke kelas-kelas agar anak-anak itu bisa terjamin kualitas pembelajarannya. Kemudian yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti setelah pelaksanaan storygram atau kita bilangnya MPLS, masa pengalaman lingkungan sekolah, akan kami berikan grup untuk koordinasi antara wali kelas dengan orang tua, yang mana setiap bulannya akan kami kirimkan nilai atau progres perkembangan pembelajaran di akademik kepada wali santri. Nah, via apa? Via WA, via PDF kami akan kirimkan setiap bulannya insya Allah. Kapan Ustadz? Minimal paling cepat tanggal 5, paling lambat tanggal 10 kami kirimkan biasanya untuk pelaporan penilaian setiap bulannya ya, sehingga nanti Ustadz, anak saya kok matematikanya masih di angka 60, harapannya ada komunikasi dengan wali kelas, harapannya ada komunikasi dengan guru mapelnya. Mungkin anak tersebut dalam keadaan sakit, apakah belum bisa beradaptasi atau bagaimana, insya Allah masih ada komunikasi. Kemudian yang berikutnya, ini contohnya seperti kami sampaikan tadi itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apapun proyeknya itu dari pemerintah, tetap kami sinkronkan dengan kebutuhan yang ada di pondok. Misalnya kami ambil bagaimana kreasi senam, bagaimana membuat poster anti perundungan atau anti bullying agar anak-anak sedini mungkin paham, dan itu akan kita pajang. Bagaimana anak diajari berwirausaha kecil-kecilan, dikasih modal sedikit, diminta menjual, yang beli kakak tingkatnya, yang beli adik tingkatnya, bergantian.
kearifan lokal dan seterusnya. Ini tetap kita ajarkan. Kami lanjut di program bahasa Inggris. Program bahasa Inggris ini insya Allah kami berikan di matrikulasi pertama 1 minggu pertama. Setelah anak-anak Storygram, kami berikan 1 minggu pertama untuk matrikulasi bahasa Inggris. Nah, kemudian yang hariannya adalah bagaimana mendrilling vocabulary-nya atau kosakatanya sebanyak mungkin, dan ada penampilan setiap setelah duhur misalnya, maka anak itu diminta untuk bergantian berpidato atau memberikan short speech, prakata pendek dalam bahasa Inggris setelah sholat duhur, disaksikan oleh teman-temannya. Dan supporting lainnya misalnya ada TOEFL Junior. TOEFL Junior ini baru nanti ketika kelas 8 semester genap maupun kelas 9 baru diberikan. Tujuannya apa? Mempersiapkan studi lanjutnya nanti agar bahasa Inggrisnya lebih matang. Dan kalau memang dibutuhkan, biasanya kami bekerjasama dengan salah satu lembaga yang ada di kampung Inggris untuk memberikan English course selama 2 pekan. Ini kalau misalnya target bahasa Inggris belum tercapai ya. Ustadz, apakah anak-anak mampu, Ustadz? Insya Allah, kalau hanya sekedar instruksi umum di awal insya Allah mampu. Nanti kelas 8 bertahap, kelas 9 juga bertahap, sehingga ketika guru menggunakan bahasa Inggris, maka anak-anak harapannya nanti di kelas akan terbiasa sedikit-sedikit ya. Baik, kemudian program bahasa Arab sama, insya Allah ada matrikulasi 1 minggu dan percakapan dasar tematik, ada imla. Ustaz, kok ada menulis dasar? Iya benar, tidak semuanya putri kita berasal dari MI, tidak semuanya berasal dari sekolah Islam, ada yang dari SD negeri, sehingga perlu penyetaraan untuk menulis dasar bahasa Arab. Ada Arabic Morning, nah seperti di gambar itu secara massal. Ada muhadharah, lomba pidato, penilaian praktek bahasa Arab, dan karantina bahasa Arab jika diperlukan, sama seperti bahasa Inggris. Ini kami percepat sedikit karena saya dikasih waktu cuma 30 menit. Nah, di hari Sabtu tidak ada pembelajaran, hanya fokus pada pengembangan minat dan bakat anak. Atau di hari yang lain, kalau misalnya hari luangnya kapan anak-anak Ustadz? Istirahatnya setelah asar sampai jam 5:30 atau jam 5. Maka itu kami gunakan untuk pengadaan ekstrakurikuler, terutama dominannya di hari Sabtu. Nah, apa saja Ustadz? Nah, ini beberapa ekstrakurikuler yang pilihan itu artinya wajib memilih salah satu. Bola basket, cooking class, berkuda memanah, bela diri, paskibra ini pengibar bendera, fashion designer, kemudian handicraft, medical club ini semacam PMI, paduan suara, public speaking. Paduan suara bukan untuk lomba, tapi untuk kebutuhan wisuda, untuk kebutuhan event-event di sekolah internal saja. Kemudian desain grafis, kepenulisan sastra, fotografi, dan yang wajib pramuka, wajib diikuti oleh semuanya. Nah itu, kemudian di sisi lain kami ada namanya klub-klub olimpiade. Klub-klub olimpiade ini harapannya bisa menjaring minat bakat anak-anak di lomba yang pernah diikuti di sebelumnya. Jadi ini rentetan lomba banyak sekali, mulai matematika, IPA, IPS sampai seterusnya, termasuk lomba non akademik, lomba desain poster, memanah, HBA. HBA ini adalah horseback archery, lomba berkuda sambil memanah, yang anak kita yang kemarin sampai di provinsi kemarin hampir lolos untuk mengikuti seleksi PON. Jadi insya Allah kita coba dukung terus apa yang dipunyai oleh anak-anak minat dan bakatnya. Kapan nanti akan kami jaring dulu, kami data dulu kemampuannya di apa, beserta nanti akan kami berikan pemilihan untuk eskul yang mana, agar nanti kami bisa memilah-milah. Dan alhamdulillah di 1 tahun kemarin, di tahun ajaran kemarin, capaian medali kami di angka 969 medali. Itu total dari 3 angkatan Bapak Ibu semuanya. Dan 3 angkatan itu artinya kelas 7, kelas 8, kelas 9 selama 1 tahun kemarin. Bagaimana Ustaz untuk mencapai itu? Banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita support untuk anak-anak, termasuk kerjasamanya anak-anak kita ketika liburan. Saya ketika anak-anak liburan itu
memang laptop boleh dibawa pulang ke rumah, tapi saya berikan syarat. Laptop boleh dibawa pulang ke rumah bukan untuk ngegame, bukan untuk lihat drama Korea, saya nggak mau yang gitu. Laptop dibawa pulang ke rumah boleh, asalkan mengikuti lomba online boleh, lomba yang offline boleh, untuk belajar boleh. Saya kasih pilihan biasanya, ikut lomba atau membuat ringkasan dari buku atau kajian keislaman, atau membuat video pendek tentang liburan bersama keluarga yang bermakna. Kalau misalnya nggak mau membuat itu, jangan dibawa pulang, dititipkan di sini aja laptopnya, daripada buat nonton drama Korea. Oh ya. Baik, kami lanjut beberapa pelatihan yang kita selenggarakan yang wajib. Pasti seminar anti bullying atau perundungan bekerjasama dengan psikiater, psikolog maupun kepolisian pasti kami berikan, dan ini lebih dari 1 kali atau 2 kali pasti. Kenapa? Karena luar biasa zaman saat ini kalau misalnya bullying itu menjadi hal yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah setempat maupun di media massa, sehingga kami pasti adakan ini di awal pasti, dan di tengah-tengah, dan kalau butuh bahkan bisa lebih dari 2 kali. Kemudian literasi, yaitu latihan kepenulisan. Al-Mahira Family Teaching ini kami adakan orang tua yang punya profesi bermacam-macam, pengusaha, pengrajin, kemudian ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pelatih, ada yang punya penyuluhan, sebagai profesi sebagai penyuluh. Kami undang ke sekolah memberikan materi kepada anak-anak. Kami bagi per kelompok-kelompok, dan ini luar biasa antusiasnya. Nah, jadi seperti ini misalnya workshop training ini kami adakan setiap hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu hari Jumat atau hari Kamisnya kami mesti memikirkan apa yang akan kami berikan kepada anak besok hari Sabtunya. Selain pembelajaran formal, pasti akan kami berikan itu. Bakti sosial, kegiatan outing 1 semester sekali, kita ajak keluar anak-anak untuk kunjungan industri maupun kegiatan outing ke beberapa tempat wisata. Kegiatan refreshing lainnya sama seperti tadi, field trip outbound maupun camping. Ustaz, kenapa kok harus camping? Anak-anak makannya terbiasa enak, bosen, kita bawa camping keluar, makannya nggak enak sedikit, dimakan saja, sampai balik ke pondok makannya banyak lagi. Jadi ada manfaatnya ketika camping, agar bersyukur bahwasanya di sekolah sudah enak, kalau di luar belum tentu enak. Makanya ketika sudah seperti itu balik ke pondok, ketika habis camping insya Allah makannya lahap lagi. Kegiatan berenang, karena dekat di Tirtasani sendiri ada kolam renangnya, insya Allah kami booking untuk perempuan saja. Biasanya hari Selasa biasanya untuk bookingnya khusus perempuan. Tidak menerima dari luar, khusus Al-Mahira saja. Bergantian setiap per 2 kelas. Program rutin kami selarang student exchange program. Ini additional pilihan, tidak wajib. Bagi yang ikut silakan, yang tidak apa-apa, tetap kami berikan pembelajaran di sekolah. Tujuannya adalah 2 pekan di sekolah, 2 pekan biasanya kami seringnya di Malaysia dan Singapura, 1 pekan di Malaysia, 1 pekan di Singapura, untuk ikut pembelajaran di sana dari pagi sampai sore, melihat bagaimana budaya positif, intensif bahasa yang digunakan di sana. Nah, ada namanya forum wali kelas, kami adakan untuk membuat bonding. Ustadz Priyo, targetnya anak-anak awal apa sebenarnya pembelajarannya? Saya dan Ustadz Adi Warman, targetnya kerasan. Apa Bapak Ibu? Kerasan dulu. Anak kalau tidak kerasan, dikasih pelajaran apapun tidak akan masuk. Tapi kalau anak itu kerasan, sudah mulai punya banyak teman, sudah mulai bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya, sudah tidak nangis-nangis lagi, maka insya Allah akan nyaman dan mulai masuk pelajaran-pelajaran itu. Sehingga kami adakan namanya Homeroom Teachers Forum, forum wali kelas. Ngapain Ustaz? 1 jam pelajaran di sana, makan bersama, curhat satu sama lain dengan wali kelasnya, berbicara tidak formal, santai-santai di luar kelas.
hanya untuk melihat bagaimana keadaannya santri. Apakah mereka itu masih nervous, apakah mereka itu masih belum adaptasi dengan bagus dengan lingkungannya. Ya, itu tujuannya. Kami lanjut. Yang tidak kalah penting, pembiasaan positif harian kami terus galakkan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Senyum salam sapa, berpakaian syar'i, sholat duha, sholat fardu berjamaah, dzikir pagi petang, tilawah, murojaah, bersih rapi, disiplin dan tertib. Ustadz, sholat duha ada nggak? Ada Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari. Apa yang dilakukan anak-anak setelah sholat duha, Ustadz? Berdoa, doa sholat duha, mendoakan kedua orang tuanya. Saya selalu titip itu. Siapa yang belum mendoakan kedua orang tuanya? Saya tanya seperti itu kepada anak-anak. Saya Ustadz, mulai sekarang dipimpin bersama-sama mendoakan kedua orang tuanya. Karena investasi yang paling berharga, yang paling diharapkan oleh orang tua, ditunggu di rumah ataupun di alam kubur nanti adalah doa dari anak yang salih dan salihah, insya Allah. Terakhir Bapak Ibu semuanya, ini rangkaian student orientation program Storygram selama seminggu ke depan, mulai hari Senin besok. Saya transparasi seperti ini, insya Allah tidak ada yang ditutupi, dan insya Allah masih banyak kebermanfaatannya, baik itu adab dan akhlak, leadership, dan lain-lainnya. Insya Allah akan kami, termasuk kebersihan dan seterusnya. Setelah ini baru nanti penyetaraan bahasa asing, standarisasi bahasa asing, matrikulasi bahasa asing, dan matrikulasi matematika. Ada yang bertanya, Bapak Ibu, kenapa Ustaz matematika kok dimatrikulasi? Ini saya bicara penting. Ketika saya baru masuk pasti akan saya tanya, nah, saya tanya satu-satu gitu. Nah, 6 kali 6 berapa? Mikir lama. Ya, 2 kali 4 berapa? 8 saat ia tahu. Kalau 7 kali 4 berapa? Mikir lama lagi. Berarti ada yang belum tuntas di SD-nya masalah perkalian maupun pembagian. Ketika diajak untuk lari di matematikanya kesulitan. Sehingga kenapa kami tuntaskan dulu matrikulasi dasar matematika ini di kelas 7. Kenapa? Sampai saat ini tercatat pelajaran yang paling momok susah bagi anak adalah matematika. Karena rata-rata yang paling rendah adalah matematika di Al-Mahira. Itulah kenapa saya terus minta ke para ustadz dan ustadzahnya, minta tolong di-drilling dulu perkalian pembagiannya biar lancar dulu. Ya, seperti itu. Insya Allah itu, Ustadz, anak saya nanti di kelas apa? 29 sampai 3 Agustus, insya Allah nanti program MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tanggal 4 Agustus baru diumumkan pembagian fix kelas, insya Allah beserta wali kelasnya yang ada grup WA-nya nanti. Oh, anak saya kelas ini baru nanti tahunnya tanggal 4 Agustus, insya Allah. Ya, baik, insya Allah itu ayah bunda semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh ayah bunda wali santri yang telah mempercayakan Ananda untuk belajar di SMP Al-Mahira IBS Malang. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah Ananda semuanya tanpa terkecuali dalam menimba ilmu agar kelak menjadi putri yang solihah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup. Walafa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustadz Priyo, for the report. The next agenda is the progress report of Al-Mahira International Islamic Boarding School Mosque that will be delivered by Ustadz Fadli Aziz, MPD. Ustadz Fadli, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami informasikan, saya terutama mewakili dari panitia pembangunan Masjid Al-Mahira
ingin menyampaikan sedikit informasi tentang progres pembangunan Masjid Al-Mahira IBS Matang yang sudah berjalan sampai saat ini. Pembangunan Masjid Al-Mahira dimulai dari sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat video tentang progres pembangunan Masjid Al-Mahira. Itu ya Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, progres pembangunan Masjid Al-Mahira masih mencapai tahap pondasi, dan diharapkan ya bagi kita semua yang ingin berinfak di jalan Allah karena Allah untuk membantu proses pembangunan Al-Mahira ini, kami sangat berharap kepada Bapak Ibu, jika memiliki kelebihan nikmat, yaitu nikmat rezeki yang Allah berikan pada kita semua, kita menjadi salah satu bagian dari orang yang dibanggakan oleh Rasulullah ketika kita bisa membantu membangun masjid. Adapun masjid nantinya ketika jadi, maka masjidnya akan seperti yang di video ini. Ya, desain Masjid Al-Mahira kita nanti ketika jadi, insya Allah seperti yang di video tersebut, kayak topi ya, berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Kemudian ketika berdiri Masjid Al-Mahira nanti, maka semua kegiatan keagamaan, keislaman,
terutama halaqah Al-Quran dan sholat berjamaah 5 waktu, kita akan pusatkan di Masjid Al-Mahira. Semua kegiatan keagamaan, baik itu praktek ibadah, baca Al-Quran, halaqah Al-Quran, kita akan tempatkan di masjid tersebut. Makanya kata Syekh Uthman itu beberapa bulan yang lalu bilang, yusalli alafun minan nasi minal mudarrisin wal mudarrisat wat talibati wa ghairihim. Masjid Al-Mahira akan disolati di dalamnya ribuan manusia, baik itu guru, perempuan dan laki-laki, kemudian anak-anak sekalian, dan siapa yang ada di Al-Mahira ataupun orang luar Al-Mahira yang ingin salat di dalamnya. Maka mohon doa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian agar Allah mudahkan pembangunan Masjid Al-Mahira. Adapun anggaran untuk pembangunan Masjid Al-Mahira ini yang akan berdiri di atas tanah 5.000 meter dengan luas bangunan 11.000, kemudian terdiri dari 4 lantai, membutuhkan lumayan banyak, sekitar 84 M, dan ini bukan nominal yang sedikit. Kemudian dana yang terkumpul dari beberapa wali santri, terutama anak-anak yang sekarang berada di kelas 9, mencapai 134,5 juta. Adapun pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh Masjid Al-Mahira untuk membangun masjid tersebut yang sekarang masih pondasi, bisa dilihat sendiri nanti di arah sana ya, jika ingin melihatnya. 1,7 itu masih pondasi. Maka sosialisasi ini kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jika ada keluarga atau siapapun yang ingin berpartisipasi untuk menjadi bagian dari Masjid Al-Mahira, monggo kami tunggu. Untuk detailnya nanti ketika tadi kalian ada yang beberapa dari antara kalian diberi brosur, silakan dihubungi nomor tersebut jika ingin bertanya tentang pembangunan masjid tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz Fadli, for the report. والكلمة الثالثة عرض المناهج الدراسية للفترة المسائية في معهد الماهرة الإسلامي العالمي مالم، من مدير معهد الماهرة من المدرسة المتوسطة الأستاذ أدي ورمان رحمة الله SPDI، فليتفضل مشكورا. Ibu-ibu yang masih berdiri, ngapunten ibu di sini bu, ada sofa bu, monggo daripada berdiri. Ustadz Zaki, kursinya boleh dibantu ke belakang bapak-bapak yang belum dapat kursi, yang ada 2 itu. Ibu-ibu sini bu, di sofa bu, masih bisa, monggo-monggo yang masih berdiri. Ibu di belakang boleh bu, masih ada kursi bu, di depan sofa. Di sofa monggo-monggo, tidak apa-apa.
Bismillah. Kepada bapak-bapak yang ingin duduk atau ibu-ibunya, dipersilakan, ada kursi yang kosong. Silakan, nggak apa-apa. Silakan ditempati. Bagi yang ingin duduk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz Priyo Raharjo selaku Kepala Sekolah SMP Al-Mahira, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kepada kita semua, sehingga Allah pertemukan kita di sini di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan seterusnya dunia sampai akhirat. Amin amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sampai ajal datang menjemput. Amin amin rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya Ustadz Adi Warman rahmatullah memperkenalkan diri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, dan insyaallah akan bertanggung jawab di ranah kepesantrenan. Kalau dari jam 7 sampai jam 3 sore itu mereka kegiatannya di sekolah, di akademik. Untuk sisa waktunya maka ada di ranah kami insyaallah. Saya mohon izin untuk menyampaikan pemaparan program buat Ananda, dan ini saya hanya bisa menyampaikan secara global saja karena durasi waktu yang diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Artinya apa? Bapak Ibu, hakikatnya ketika memasukkan anak di pendidikan Al-Mahira, Bapak Ibu sedang menyerahkannya kepada Allah. Itu hakikatnya. Sedangkan Al-Mahira hanyalah sebagai wasilah, perantara untuk mengemban amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Hakikatnya seperti itu. Bapak Ibu menyerahkan anak-anak tersebut kepada Allah. Kami yang mengemban amanah di sini. Nah, ini maksudnya menyerahkan diri. Dan dia berbuat baik. Berbuat artinya adalah Bapak Ibu memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putri sekalian yang ada di sini, ya, sehingga akan mendapatkan 3 efek. Apa efeknya? Yang satu, Bapak Ibu akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Kemudian Bapak Ibu tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan Bapak Ibu tidak akan bersedih hati. Itu. Nah, oleh karena itu saya sangat mengharapkan luruskan niat ketika memasukkan anak ke Al-Mahira. Apakah niat Bapak Ibu memasukkan anak ke Al-Mahira karena untuk urusan dunia yang hanya sementara, atau karena fasilitas, atau karena Allah? Nah, oleh karena itu luruskan niat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Nah, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Jadi niatkan hanya karena Allah. Kalau sudah seperti itu, nanti setiap ada masalah, ada kesusahan, Allah kasih jalan keluarnya. Kita berusaha agar Allah senang, Allah ridho. Itu aja sih sebenarnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi luruskan niat ya. Jadi tujuannya hanya karena Allah, itu aja, bukan karena yang lain, bukan. Nah, kemudian manfaat anak masuk pondok pesantren, boarding school. Nah, ini kalau mau dipoto silahkan atau dicatat.
Ya. Orang tua tenang dalam mencari nafkah. Nah ini. Anak terjaga sholat 5 waktunya dan berjamaah plus berjamaah. Masya Allah ini. Anak akan terbiasa membaca Al-Quran secara istiqomah. Anak akan selalu mendoakan orang tuanya. Anak akan terbiasa melakukan sholat sunnah yang mungkin di rumah mereka tidak terbiasa melakukan itu. Anak terbiasa melakukan puasa sunnah. Anak akan terjaga dari hal-hal negatif. Anak akan terbiasa hidup mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Anak akan menjadi investasi yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya kelak, karena anak adalah titipan amanah Allah, ya, aset dunia akhirat buat orang tuanya. Kemudian apa yang dilakukan anak, insya Allah pahalanya juga mengalir ke orang tua. Semua kegiatan yang mereka lakukan di sini itu bernilai ibadah, ayah bunda. Termasuk tidur juga bisa bernilai ibadah. Karena selama ini orang menganggap tidur itu hanya rutinitas saja. Padahal itu bisa bernilai ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang Rasulullah contohkan ketika beliau ingin tidur. Begitu maksudnya. Nah, kemudian apa yang dihasilkan dari anak ini ketika mereka mengenyam pendidikan di Al-Mahriyah, yaitu akhlak karimah, adab. Nah, seperti kata Sutpriyo tadi, adab, akhlak harus dikedepankan. Karena sepintar apapun anak, kalau adabnya tidak ada, akhlaknya tidak ada, maka ini akan jadi bencana yang besar, ya. Akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, paham agama, faqih fid din. Kemudian hafal Quran, bisa bahasa Arab. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini 4 poin untuk anak-anak kita nanti di Al-Mahriyah yang mereka akan alami nanti dan mereka akan rasakan insya Allah. Kemudian kegiatan harian santriwati. Nah, di sini dari jam 3 sampai jam 3.30 mereka bangun pagi dan sholat tahajud. Nah, di sini insya Allah sholat tahajudnya itu 4 rakaat, 2 salam plus 3 witir. Siapa memimpin? Musyrifahnya. Nah, yang imam musyrifahnya. Bagi anak bapak ibu yang sudah terbiasa bangun sebelum subuh atau pas subuh, alhamdulillah tinggal ngikutin aja. Bagi yang belum terbiasa bangun subuh, bangunnya jam 6, setengah 7, pelan-pelan proses. Nanti ke arah situ ada, ya, pelan-pelan. Nah, ciri-ciri orang soleh itu nggak pernah meninggalkan sholat tahajud, qiyamul lail. Kemudian setelah itu mereka persiapan sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh, zikir pagi. Ini sangat penting untuk keberkahan dia dan orang tuanya, untuk melindunginya dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lain sampai sore hari. Jadi zikir pagi ini dibaca oleh mereka. Setelah itu halaqah tahfiz pagi, dan juga di situ nanti ada pemberian mufradat kepada anak-anak, mufrad bahasa Arab. Setelah itu sarapan pagi dan persiapan menuju sekolah. Jam 7 sampai jam 14.30, jam 3 ya, mereka ada di sekolah. Kemudian di sela waktu itu ada sholat zuhur dan makan siang. Setelah selesai sekolah, mereka kemudian pulang ke kamar, persiapan sholat asar. Nah, setelah sholat asar, kemudian ada kegiatan individu, ya, mereka entah olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, atau misalnya mau nyuci, mau ke kantin. Ini kegiatan individu. Setelah itu mereka melakukan makan malam, makan sore maksudnya. Jadi makan malamnya itu di sore hari jam 5, ya, 16.30 sampai jam 5. Setelah itu zikir sore untuk yang tadi, agar mereka mendapatkan keberkahan dan penjagaan dari Allah sampai esok harinya. Jadi muter zikir pagi sore itu seperti itu. Kemudian setelah itu sholat maghrib dan halaqah tahfiz, ya. Di sini ada halaqah bahasa juga. Sholat isya halaqah tahfiz, belajar individu muwajjahah, ya. Alhamdulillah tadi SMP tidak dibebani PR anak-anak. Nanti kalau dikasih PR, setiap gurunya ngasih PR, kapan ngapalnya ini? Kapan targetnya tercapai? Kalau dikasih PR terus. Alhamdulillah ini. Ya, belajar individu untuk pelajaran-pelajaran sekolah esok harinya, atau mereka ingin menambah hafalan itu ya. Setelah itu istirahat. Kadang-kadang anak-anak ini kalau sudah di atas kasur tidak langsung bisa tidur dengan nyenyak, ya. Mungkin matanya masih memandang langit-langit, menerawang gitu kan, ya. Persiapan untuk mimpi indah gitu kan. Setengah jam kemudian baru tidur, atau bahkan lebih, setengah jam lebih mereka baru bisa
memejamkan mata. Nah itu. Ini kegiatan harian mereka di pesantrenan. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari jam 3 sore sampai jam 7 pagi itu ada di ranah kepesantrenan. Dari jam 3 sore, jadi setelah sholat asar sampai mereka persiapan menuju ke sekolah. Nah, kemudian program tahfiz Quran, program tahsin, perbaikan bacaan. Jadi 6 bulan pertama ini mereka harus bagus bacaannya sesuai kaidah tajwid, makhraj hurufnya, sifat hurufnya mereka harus paham, ya. Bukan langgamnya, bukan nadanya, tapi bacaannya. Nah, itu. Kalau sebelum 6 bulan ternyata mereka lulus, maka mereka akan mendapatkan SIM, surat izin menghafal. Jadi sebelum mereka punya hafalan, perbaikan bacanya harus mereka kuasai. Nah, perbaikan bacaan, tahsin. Jadi targetnya 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan ternyata tahsinnya sudah bagus, maka mereka berhak mendapatkan surat izin menghafal untuk disetorkan ke musyrifahnya, muhafizahnya. Kemudian program reguler ini target 10 juz 3 tahun, minimal 5 juz selama masa SMP. Kemudian takhasus ini bagi orang-orang yang memang memiliki hafalan sebelumnya dari luar, tetapi nanti mereka akan dites dulu tahsinnya maupun hafalannya, apakah hafalannya mungkin benar-benar hafal atau hanya pernah menyetor. Kamu hafal berapa juz? 3 juz. Coba nanti dites sama musyrifahnya. Nah, nanti ketahuan apakah mungkin benar-benar hafal atau hanya pernah menyetor hafalan. Nah, ini takhasus. Nah, di sini ya, target grade-nya A, B, C dan takhasus. Target 3 tahun itu ada yang 10 juz, ada yang 7 juz, ada 5 juz. Khusus takhasus itu 20 juz ini. Ya. Ini target per semester dan target per 3 tahun. Lanjut lagi. Kemudian program bahasa. Jadi tadi sudah disampaikan setiap pagi ada penyampaian kosakata kepada anak-anak ini. Dan juga kalimat hiwar. Malamnya akan murojaah, akan diulang lagi apa yang sudah disampaikan tadi pagi bagaimana. Ya, termasuk muhadarah, latihan pidato, latihan ceramah memakai 3 bahasa, Arab, Inggris dan Indonesia. Ya, ini juga mereka nanti akan ada proses untuk mempelajarinya. Jadi untuk bahasa Inggris nanti ada di ranah akademik, untuk bahasa Arab di pesantrenan, dan 2 ini dipadukan. Ya, berharap mereka bisa berbahasa Arab dan Inggris sekaligus. Nah, untuk bahasa Arab khususnya target 6 bulan Bapak Ibu, agar mereka mulai bisa menyesuaikan diri dengan bahasa-bahasa Arab yang ada. Nah, kemudian setelah 1 tahun targetnya adalah mereka bisa berbicara bahasa Arab. Minimal putus nyambung. Ana azhabu ila kamar mandi. Saya pergi ke kamar mandi, atau ana pergi ila dukan. Saat ana pergi ila dukan, saya pergi ke kantin. Nah, putus nyambung. Tapi ini perlu. Kalau kayak gitu nggak bisa nanti. Ya, mumpung di sini. Ya, mumpung di sini. Jadi mereka nanti akan dibiasakan dulu pengenalan sampai target 6 bulan. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu ya. Kemudian setelah 1 tahun diharapkan mereka bisa berbicara bahasa Arab. Nah, itu tips bagi orang tua agar anak betah di pesantren. Orang tua harus tulus 100% merelakan anaknya belajar di pesantren. Harus tulus. Nggak bisa di bawah 100% atau 100%. Meyakinkan anak bahwa pesantren adalah pilihan terbaik untuk masa depan hidupnya. Terus motivasi anak dan memberikan dorongan selama belajar di pesantren. Inginkan anak untuk hidup dengan ikhlas dan ridho selama di pesantren. Senantiasa ingatkan tujuan utama masuk pesantren. Selalu berdoa kepada Allah untuk kelancaran dan kemudahan anak di pesantren. Jangan terlalu sering mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak. Nah, berat ya Bu ya. Masalah yang sering dialami santri baru, masalah kangen, aturan-aturan yang butuh penyelesaian diri, dan santri tidak kerasan dan ingin pulang. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu meninggalkan Al-Mahirah ini, hari ini juga hari ini juga ya,
setelah 1 bulan baru bisa nelpon. Awal September nanti dikasih jadwalnya sama musyrifah. Penjungukannya kapan? Tunggu aja kapan waktu penjungukannya ya. Nanti sudah berseiring berjalannya waktu nanti ada jadwal rutin kapan anak itu ditelepon, kapan anak itu dikunjungi, nanti ada jadwalnya, nanti dikasih tahu. Nah, jadi Bapak Ibu tolong pegang nomor HP musyrifah kamarnya. Mereka pengganti posisi Bapak Ibu di rumah. Mereka yang tahu detail anak ini senang atau sedih, anak ini sakit atau sehat, anak ini galau atau tidak galau. Musyrifahnya yang lebih tahu. Mereka langsung bersinggungan dengan anak tersebut. Jadi pegang musyrifah kamarnya, nomor HP-nya, bukan orangnya, nomor HP-nya ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa silakan hubungi musyrifahnya. Tapi kalau untuk nanya sekolahnya, nilainya, ya nanti wali kelasnya lebih paham. Tapi untuk keseharian anak gimana di luar sekolah, ya musyrifahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi nanti setelah seiring berjalannya waktu, ada kalanya anak-anak ini mengadu ke orang tuanya tentang kesehariannya. Sehingga kadang-kadang ada orang tua yang panik, khawatir, bahkan terkesan geram gitu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan, apalagi menyatakan sikap. Maka lakukanlah klarifikasi, tabayun. Tanya musyrifahnya, ustazah, apa yang sebenarnya terjadi? Nah gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi dan sebagainya. Jadi ketika mendengar aduan anak, maka tolong klarifikasi, tabayun ke musyrifahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu. Baru nanti bisa diambil sikap. Jadi jangan itu modus anak untuk tidak mondok atau untuk pulang ke rumah, atau untuk menghindari marah dari orang tuanya karena prestasi yang rendah dan lain. Jadi komunikasikan dengan baik ya Bapak Ibu. Insya Allah setiap masalah ada jalan keluarnya, ada solusinya. Jadi oh ya, tentang bagaimana kalau anak-anak kita ini ada yang sakit ya, Insya Allah di Al-Mahirah tersedia AMC apa tadi? Medical Center, Al-Mahirah Medical Center. Jadi di situ ada satu dokter umum, ada satu dokter spesialis penyakit dalam, ada satu dokter konservasi gigi, ada 9 perawat dan bidan, dan tersedia ruang inapnya. Nah itu. Kalau hal-hal yang bisa kita tangani, sakit-sakit ringan, kita akan tangani di sini dulu. Kalau misalnya ada hal yang perlu ditangani di luar, nanti dikomunikasikan dengan Bapak Ibu bagaimana jalan keluarnya. Insya Allah untuk Al-Mahirah Medical Center sudah menyediakan fasilitas yang ada. Nah itu ya. Nah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pemaparan yang tadi saya sampaikan, kita antara guru dan orang tua harus terjalin komunikasi yang baik dan ikatan yang sangat kuat. Jangan sampai posisi kita antara orang tua dan juga guru-guru di pondok ini tidak terjalin dengan baik. Artinya kita sama-sama kuat. Kalau salah satunya lemah, nanti akan berdampak tidak baik buat anak. Jadi kita kerjasama. Oleh karena itu, diharapkan kepada Bapak Ibu, ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara rinci dan detail, nanti seiring berjalannya waktu, tadi sudah disampaikan, bisa menghubungi kami atau nanti bisa menghubungi musyrifah-musyrifahnya. Begitu Bapak Ibu ya. Oh iya, untuk pengiriman paket, nah, pengiriman paket ini 1 bulan sekali ya, makanan 1 bulan sekali, kecuali urgen, misalnya obat-obat yang memang harus dikonsumsi. Nah itu. Nah.
Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin nanti ada tambahan Ustaz Priyo, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini secara global, secara umum saja. Sedangkan hal terperinci nanti bisa Bapak Ibu ketahui lewat informasi akan kami sampaikan dengan kondisi anak. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit menambahkan Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan banyak oleh Ustadz Adi Warman terkait dengan kepesantrenan. Nah, untuk informasi dari akademik, karena nanti untuk penelponan Ustadz ya, sekaligus kunjungan nanti baru sekitar 1 bulanan lagi. Harapannya apa? Agar anak-anak itu tidak ingat rumah dulu, sehingga biar nyaman, enjoy dengan teman-temannya dulu. Kalau ingat rumah pasti ingin pulang semuanya pasti. Tapi kalau misalnya tidak ditelepon dulu, bayangkan kalau misalnya setelah ini 2 hari lagi atau 3 hari lagi ditelepon, Ma ingin pulang saja, Ma, pasti seperti itu. Nah, makanya itu ada alasannya kenapa kok harus nunggu 1 bulan. Nah, karena ada masa kami pun sudah melaksanakan ini kurang lebih sekitar 3 tahun sampai 4 tahun ini berjalan. Alhamdulillah efektif. Kalau sudah 1 bulan, insya Allah teman-temannya sudah mulai banyak, sudah mulai asik dengan teman-temannya, sudah mulai enjoy. Nah, Bapak Ibu semuanya, selama itu pula kalau misalnya ingin melihat bagaimana apa yang kegiatan aktivitasnya anak-anak yang dilakukan, insya Allah kami akan update nanti di IG-nya SMP Al-Mahirah. IG kami SMP Al-Mahirah IBS Malang. Insya Allah di sana kami terus update kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan Storygram, hubungannya dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kami beritahukan lagi, ada 2 komunikasi yang harus nanti dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya tanya terkait dengan progres pembelajaran di akademik ataupun terkait dengan pengiriman nilai misalnya, maka tanyanya ke wali kelas akademik. Nanti insya Allah akan dibentuk nanti. Sedangkan kalau misalnya tanya progres tilawahnya, progres hafalannya, progres tahsinnya, itu ke musyrifah masing-masing. Termasuk kalau misalnya ada kondisi darurat sakit, maka yang pertama kali mengetahui adalah musyrifahnya, kondisi sakit ya. Karena kalau misalnya sakit biasa masih ada rujukan, ada rujukan, ada rekomendasi dari AMC Al-Mahirah Medical Center, dari dokternya. Termasuk kalau misalnya anak itu berhak untuk masuk kelas atau tidaknya, ada rekomendasi dari dokter yang jaga dari pagi sampai sore, perawatnya 24 jam. Ya, ada rujukan dari sana apakah anak ini layak untuk masuk sekolah atau tidaknya di sana. Nah, itu Bapak Ibu semuanya beberapa hal pola komunikasi yang nanti insya Allah akan kita jalankan. Mohon penting kiranya anak pertama kali mondok, kalau misalnya anak merengek-rengek, Ma aku gini-gini sama temanku, didengarkan, iya nak, iya, diiyakan dulu, iya nak, insya Allah nanti kakak kuat, insya Allah nanti adik kuat, insya Allah, mudah-mudahan dilancarkan, gitu saja. Jadi tidak perlu ditimpali dengan penilaian subjektif dulu. Iya nak, iya, mudah-mudahan Mama doakan dari sini, Papa doakan dari sini, mudah-mudahan kuat mondoknya, gitu. Jadi dikuatkan seperti itu insya Allah. Baik, itu dari saya tambahan. Ini beliau adalah pembina Al-Mahirah, Dr. Jalaluddin. Insya Allah nanti dengan beliau akan diberikan sedikit parenting terkait dengan bagaimana kita menyiapkan secara mental lahir maupun batin untuk memondokkan anak. Syukran dari saya. Kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكره شكرا جزيلا على عرضه للمناهج الدراسية للفترة المسائية. نسأل الله تعالى أن يباركنا فيها ويسهلنا في إنجازها.
آمين يا رب العالمين. والكلمة الرابعة هي كلمة ترهيبية وبناء تعزيز العلاقة بين المعهد والبيت من مستشار معهد الماهرة الإسلامي العالمي مالم الدكتور أحمد جلال الدين LCMA. فعلى فضيلة الأستاذ جلال فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Mahira dan juga Kepala Kepesantrenan SMP Al-Mahira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asatidz dan ustadzat serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu di antara yang hadir ini ada yang pertama kali mengantarkan anak-anaknya ke SMP. Yang baru pertama kali angkat tangan Bapak Ibu. Masya Allah, cukup banyak ya. Sudah siap berapa tisu? Atau handuk sekalian? Yang lain ada yang sudah yang kedua dan sebagainya. Tetapi kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menggunakan kalimat atau kata remaja, meskipun kata remaja itu ada yang tidak mau menggunakannya, lebih memilih dengan menggunakan kata pemuda. Sebab kata remaja identik dengan pemakluman, sementara kata pemuda identik dengan tanggung jawab. Latar belakangnya begini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita menerima santri berapa, Zat? Jumlah santri barunya berapa, Zat? SMP 336 yang hadir di Al-Mahira. Mereka hadir dengan kondisi yang berbeda di saat mereka hadir di tengah-tengah keluarga bersama ayah bundanya. Dulu hadirin, Ibu masih ingat ketika anak itu lahir, yang dibutuhkan nggak macam-macam. Selera makannya pun juga tidak macam-macam. Yang diperlukan saat itu adalah ASI. Dan untuk menyediakan ASI, ibu-ibu tidak repot-repot memasaknya terlebih dahulu. Ya. Tetapi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka, muncul selera-selera makanan. Dan selera mereka lebih bervariasi dengan kemajuan teknologi digital. Akhirnya kemudian masakan yang ada di rumah tak menggugah seleranya, justru yang ditawarkan melalui kafe-kafe dan sebagainya itulah yang menjadi buruannya. Anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak yang kondisi seperti ini kemudian masuk pesantren 336 ya, dengan selera yang berbeda-beda, dengan keinginan yang berbeda-beda, kami mencoba untuk menyeragamkannya. Dan mengapa kita seragamkan, nanti ada alasannya. Anak-anak ketika lahir bersama keluarganya, mereka dihadapi oleh ayah bunda yang tidak terlalu repot-repot menidurkannya. Karena ketika mereka masih bayi, lebih banyak tidur, bahkan ayah bundanya mengikuti jadwal tidur anaknya pada saat itu ya. Tetapi ketika mereka masuk SMP, mereka punya latar belakang. Ada yang terbiasa kalau tidur lampu harus dimatikan, kalau masih nyala nggak bisa nyenyak.
Tapi ada juga yang tidak bisa tidur dalam kondisi gelap. Sementara di pesantren ada 10 anak, masing-masing satu ranjang. Lampunya juga begitu sama semuanya. Nah, tugas kami adalah menyeragamkan. Itu masalah makanan, masalah tidur, belum yang lainnya. Masing-masing punya latar belakangan pendidikan dan kepengasuhan. Mereka hadir di Al-Mahira ini dalam usia-usia yang disebut dengan usia remaja. Usia remaja di tengah-tengah masyarakat kita ini kadang ada pemakluman-pemakluman. Mengapa ada pemakluman-pemakluman? Karena dianggap usia remaja itu adalah usia di mana ada kecenderungan-kecenderungan yang dilakukan oleh mereka dan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Sehingga ada pemakluman-pemakluman. Hal ini kemudian dikuatkan oleh dunia sains, dunia hiburan, seni dan lain sebagainya, sehingga kalau ada anak usianya di bawah 18-an tahun dianggap masih dalam batas kewajaran ketika tanda kutip nakal, atau kalau melakukan tindak kejahatan dianggap belum dewasa sehingga hukumannya berbeda. Nah, kondisi-kondisi pemakluman ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak usia remaja itu merasa aman-aman saja ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran kepada Tuhannya maupun kepada orang tuanya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di Al-Mahira ini kami memperlakukan mereka tidak dalam frame pemakluman seperti ini, dan juga tidak dalam frame menganggap mereka itu sebagai usia nisfu ar-rushdi, separuh dewasa. Sebab kami menggunakan acuan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 54 yang menjelaskan bahwa kita dan mereka, anak-anak kita ini hidup dalam tahapan-tahapan usia. Dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, terus kemudian kembali lemah. Ini konsep Al-Quran. Allah yang menciptakan manusia, yang maha tahu dengan ciptaannya, memberitahu kita tentang perjalanan hidupnya dan kondisi kehidupannya. Nah, tentu kemudian kita mengacu kepada yang dijelaskan oleh Allah Sang Pencipta dan juga yang telah menjelaskan ciptaannya ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita semua termasuk anak-anak kita menghadapi fase-fase ini. Fase lemah, kemudian kuat, serta kembali lemah. Ini kemudian dijabarkan lagi oleh Al-Quranul Karim. Usia lemah itu ketika balita sampai 10 tahun. Saat itu yang dominan adalah main-main, aktivitas gerak. Meskipun saat itu hadirin, kalau dalam konsep Islam, bila anak di bawah 10 tahun aktif, gerak, melakukan kesalahan, itu pemakluman. Maklum kalau anak usia belum balik itu melakukan kesalahan-kesalahan, masih dimaklumi. Tapi meskipun demikian, orang tua kadang tak memaklumi. Orang tua itu pinginnya meskipun masih balita atau usia di bawah 10 tahun, yang diinginkan oleh orang tua adalah anaknya meneng, anteng, dan seneng. Dan untuk membuatnya anteng, seneng, dan meneng, biasanya diberi apa hadirin? Diberi HP. Kalau dulu yang dominan adalah lisan ayah bundanya, terutama ibu-ibu. Ya, terutama ibu-ibu. Tapi sekarang ibu-ibu sudah mulai hemat bicara dengan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena anak sudah meneng, anteng, dan seneng dengan HP-nya itu. Ini adalah usia-usia pemakluman.
Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, di dalam konsep Al-Quran tidak mengenal istilah nisfur rusydi, separuh balik, yang kemudian ada pemakluman-pemakluman ketika anak tidak sholat dan sebagainya. Yang ada ketika sudah masuk fase kuat disebut dengan balik, kemudian menjadi bulugh asyad, lebih dewasa lagi, kemudian sempurna akalnya, usia kematangan dan seterusnya. Dan ternyata anak-anak ketika usia-usia tersebut disebut balik, maka ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang tuanya. Oke. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau dalam kehidupan ada pemakluman-pemakluman kalau melakukan kesalahan, tetapi kalau di dalam Islam, dalam Al-Quran, bila sudah dinyatakan balik, maka yang bersangkutan harus ada tanggung jawab. Nah, kami di Al-Mahira ini dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan, didasarkan dengan konsep pendidikan yang kami miliki, berangkat dari mas'uliyah, berangkat dari tanggung jawab, bukan berangkat dari pemakluman. Okay. Berangkat dari tanggung jawab bahwa masuk SMP rata-rata toh sudah balik semua, meskipun ada mungkin ya 1-2 yang belum. Mereka sudah ada tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, ya dilakukannya kepada Allah maupun juga kepada masyarakat. Tetapi kami menggunakan sistem boarding school dengan friendly education learning, dengan konsep friendly education. Kami nanti para musyrifah dan para gurunya akan berhati-hati betul, hadirin rahmati Allah, menggunakan ungkapan-ungkapan kalimat ketika membangunkannya, ketika mengajaknya sholat. Dan musyrifah serta para guru insya Allah tidak menggunakan kekerasan-kekerasan fisik. Kami tak berani mencubit anak-anak ayah bunda semua, meskipun di antara ayah bunda juga tega juga kalau mencubit anaknya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Loh kok betul? Okay. Nah, berangkat dari mas'uliyah itu yang kami inginkan, kami harapkan adalah anak-anak kita memiliki akhlak yang salimah, berakhlak mulia, bertanggung jawab, disiplin dan mandiri, serta menjadi generasi Al-Quran dan Sunnah. Maka anak-anak di sini dibangunkan jam 3 pagi, diajarkan menghafal Al-Quranul Karim. Mohon pengertiannya, kenapa demikian, kenapa kok dibangunkan jam 3 pagi dan sebagainya. Karena Al-Mahira berangkat dari konsep anak-anak kita yang punya tanggung jawab tadi. Kadang ada orang tua, anak saya kalau dibangunkan jam 3 pagi, bagaimana nanti belajarnya? Bagaimana nanti tidurnya dan istirahatnya? Kalau anak-anak saya dipaksa untuk menghafal Al-Quran, bagaimana nanti dengan akademiknya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan orang tua kadang kemudian memunculkan kekhawatiran dan hingga terjadi protes. Jangan mengkhawatirkan istirahat anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu masih saja ada waktu dan ada kesempatan untuk istirahat dan untuk tidur. Meskipun mereka bangunnya jam 3 pagi, ada waktu tidur untuk mereka. Dan biasanya ketika masuk kelas, mereka tidak membaca bismillah, tapi membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi ada kesempatan masih. Ya. Ya, maaf nak ya kalau salah ya. Jangan khawatir. Al-Quran itu tidak mengurangi kecerdasan, hadirin. Ketika dipaksa menghafal Al-Quran, kami berangkat dari tanggung jawab. Bila ayah bunda memotivasi anak-anaknya berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, nanti hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bonus. Tinggal anak kita dikuatkan niatnya menghafal Al-Quran lillahi ta'ala,
agar kelak di hari kiamat menyematkan mahkota di kepala ayah bundanya, nanti ada bonus-bonus berikutnya. Sekarang banyak sekolah-sekolah perguruan tinggi di dalam menerima santrinya itu melalui jalur penghafal Al-Quranul Karim. Tidak hanya di S1, bahkan di S2 juga begitu. Pengalaman kami di fakultas kami juga seperti itu. Pernah dari Fakultas Ekonomi UGM itu datang ke Fakultas Ekonomi kami itu mencari lulusan S1 yang hafal Al-Quran untuk diberi beasiswa S2 dan dikader untuk menjadi dosennya di situ. Perguruan tinggi elit di Indonesia ini. Jadi jangan mengkhawatirkan anak ketika menghafal Al-Quran nanti gagal akademiknya. Okay. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tugas kita adalah bersinergi antara ayah bunda dan juga ma'had ini atau pesantren ini. Bersama-sama kami punya tugas. Tugas kami adalah menanamkan mas'uliyah dan tanggung jawab pada anak-anak. Kenapa kami memohon sinergi para orang tua, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam konsep Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang diperintah oleh Allah untuk menjaga keluarganya dari api neraka adalah ayah bundanya, bukan guru-gurunya. Dalam sunnah Nabi yang diperintahkan untuk mengajari sholat anak itu adalah ayah bundanya, bukan gurunya. Secara khusus Rasulullah mengatakan ajarilah anakmu itu sholat. Sehingga yang tak kami inginkan itu ada kesan orang tua menyerahkan kepada pesantren, setelah itu selesai pasrah bongkoan. Bapak Ibu, pendidikan anak tidak bisa disubkontrakkan. Tetap tanggung jawab melekat pada ayah bunda. Kami membantu saja agar mereka menyadari mas'uliyah atau tanggung jawabnya. Kami juga begitu berupaya membantu ayah bunda menjaga mereka dari tantangan-tantangan kontemporer dalam kehidupan saat ini. Okay. Mohon nanti seperti tadi yang disampaikan Ustadz Priyo, kalau toh anak-anak nilpun menyampaikan pada ayah bundanya, ya bunda, anak ndak kangen, nggak betah di pesantren karena kangen sama orang tua. Sesungguhnya yang terjadi anak-anak bukanlah kangen kepada orang tuanya. Yang terjadi adalah kangen dengan apanya ibu-ibu? Nah, sudah sadar ternyata ibu-ibu. Sehingga nanti ketika ada drama-drama dalam kehidupan pesantren, nah, semoga ayah dan bunda dengan tegar bisa mengatakan seperti yang dipesankan Ustaz Priyo tadi. Okay. Begitu juga kami berusaha membantu ayah bunda, membantu ayah bunda untuk mendekatkan realisasi doa yang ayah bunda panjatkan kepada Allah. Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami qurrata a'yun, dan jadikanlah mereka pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kami membantu ayah bunda untuk mewujudkan doa-doa itu. Semoga kami menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendekatkan doa itu kepada realisasinya. Ayah bunda menginginkan putri-putrinya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dalam semua bidang kehidupan. Semoga kami mampu untuk mengembannya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga membantu ayah bunda agar anak-anak tak hanya menjadi bekal bagi dunia ayah bunda, tetapi juga bekal bagi akhirat ayah bunda semuanya. Tetapi kami tidak mampu karena tadi kami berhadapan dengan anak yang memiliki latar belakang yang beragam dari pengasuhan dan kependidikan di rumahnya. Sinergi yang kami harapkan ayah bunda yang pertama adalah meluruskan niat.
Semoga tak ada orang tua yang meniatkan anaknya ke pesantren ini dengan kalimat ataupun dengan ungkapan kepada anaknya, kamu kalau nakal tak pondokno. Jangan sampai ada keinginan atau kerentek dalam hati anak di pondokno biar tidak nakal. Hadirin, di sini bukan penampungan anak-anak nakal. Di sini bukan, tapi di sini juga bukan penampungan anak-anak baik. Tapi di sini adalah tempat penampungan anak-anak yang menginginkan kebaikan dan orang tua yang juga menginginkan kebaikan. Dengan latar belakang tadi itu. Bantu kami dengan ikhlasnya niat ayah bunda. Kemudian yang kedua, kami berharap ayah bunda dengan ikhlas melepas, menyerahkan kepada Ustadz Priyo dan juga kepada pesantren untuk mendidik putri-putrinya. Tadi belajar tega tadi itu. Belajar untuk tega, menyerahkan kepada musyrifah para guru agar mendampingi putri-putrinya. Serahkan, percayakan kepada mereka. Kami akan memberikan tugas, kemudian juga memberikan pelajaran kehidupan-kehidupan yang kelak akan menempa mereka. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang relatif dibanding dengan rumahnya. Ada mungkin yang di rumah berkecukupan fasilitasnya dan mungkin juga ada yang tidak. Di sini kami akan menyeragamkannya. Sebab hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan menghadapi kehidupan yang mungkin berbeda jauh dengan fasilitas yang sekarang dirasakan di rumahnya. Saat ini ada fasilitas ayah dan bundanya, mungkin suatu saat mereka akan kehilangan ayah bundanya. Mungkin mereka nanti akan hidup di lingkungan yang penuh keterbatasan, yang boleh jadi lebih sulit lagi dibanding dengan yang ada di pesantren ini. Sehingga yang kami harap adalah ayah bunda nanti kalau nelpon anak, jangan bertanya tentang bagaimana makannya. Jangan bertanya liftnya mati atau tidak, AC-nya mati atau tidak. Anak-anak di sini hadirin beda dengan para ayah, para bunda dulu ketika di pesantren. Dulu ayah bundanya kalau di pesantren bila mau makan yang dilakukan apa Bapak Ibu? Masak sendiri. Bila ingin nyuci baju yang dilakukan apa Pak? Nyuci sendiri. Di Al-Mahira anak bajunya kotor diapakan Bapak Ibu? Anak lapar yang dilakukan apa? Makan. Kalau tidak cocok dengan selera di dapur tinggal jajan, kan begitu kan? Nah seperti itu ringan dibanding dengan ayah bunda semuanya dulu. Maka jangan tanya tentang makannya, tentang liftnya, tentang dan lain sebagainya. Ustadz Priyo dan juga yang lainnya berkewajiban untuk menjaganya dengan baik. Tapi tanyakan mereka nanti tentang sholatnya. Nak, gimana sholatnya? Loh Ustadz, anak saya kan sudah di pesantren, apa perlu saya tanyakan tentang sholatnya? Hadirin yang dirahmati Allah, saat wisuda kemarin kreativitas anak-anak kita luar biasa. Mereka membuat film tentang keseharian mereka. Di antara yang ditayangkan adalah ketika tiba waktunya sholat, para musyrifah pengasuh keluar masuk kamar ingin mengecek santri-santrinya siapa yang tidak sholat. Ternyata ada di antara mereka nggak datang ke musola, ternyata ada di dalam lemarinya hadirin. Ya. Itu di film lo nak ya Bu Ustadz lo ya. Sehingga meskipun di pesantren masih tetap perlu ditanyakan bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya. Hari ini ayah bunda melakukan ikhtiar yang sifatnya material. Berangkat dari rumah datang ke sini menghadirkan fisiknya. Ikhtiar material mengeluarkan biaya tertentu agar anaknya bisa bersekolah di sini dan juga ngaji di sini. Itu ikhtiar material. Hal ini perlu dilengkapi dengan tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah.
Kalau sudah bertekad memasukkan anak ke asrama, ayah bunda tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan kepada pesantren, kemudian nanti akan diarahkan menuju cita-cita tadi dengan berakidah salimah, ibadah yang baik dan lain sebagainya. Kemudian ayah bunda berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kami berusaha untuk memperlakukan santriwati kami sebagai anak-anak kami dengan baik. Terus terang di pesantren ini ketika ada musyrifahnya atau gurunya yang misalnya tidak tepat, ya kita marahi juga. Nggih. Kita sanksi juga yang bersangkutan, hadirin. Nggih. Maka kemudian harapannya adalah perlakuan yang sama. Kami berupaya untuk menghormati anak-anak dan juga menghormati ayah bunda. Para musyrifah, para gurunya ini juga berharap ada penghormatan orang tua kepada para guru-gurunya. Karena penghormatan ayah bunda kepada guru-gurunya dan musyrifah-musyrifahnya akan meringankan beban dan tanggung jawab mereka di dalam menerima amanah dari ayah bunda semuanya. Nah, saling mendoakan. Kami mendoakan putri-putri ayah bunda semua, demikian pula kami berharap doa ayah bunda semua. Kami ini bukan tukang sulap yang bisa menyelesaikan masalah anak-anak kita dalam waktu sekejap. Kami berhadapan dengan para anak dengan latar belakang kepengasuhan dan pendidikan yang berbeda-beda. Ya. Setelah mereka 13 tahun atau 12 tahun bersama ayah bundanya di sini dalam jangka waktu 3 tahun atau 6 tahun kita mencoba mendampinginya. Terus terang para musyrifahnya bukan tukang sulap. Sehingga mohon sabar. Sabar di dalam menghadapi guru, sabar di dalam menghadapi musyrifah, sabar dalam menghadapi dinamika yang ada di sini, serta mohon sabarkan dan kuatkan anak-anak kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berusaha menjaga kalimat dan menjaga kata terhadap anak-anak kita. Harapannya ayah bunda juga demikian, menjaga kata dan kalimat kepada musyrifah dan kepada guru-gurunya. Memang masih banyak kekurangan di lembaga ini, kekurangan secara fisik maupun kekurangan yang lainnya. Mohon bantuan kerjasamanya serta sinerginya untuk menutupi kekurangannya agar menjadi sempurna atau mendekati kesempurnaan. Terutama kepada ayah bunda yang baru pertama kali mengantarkan putrinya ke pesantren, sangat mungkin nanti menghadapi kekagetan-kekagetan. Semoga kekagetan ini menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik di dalam mendidik putri-putrinya dan juga di dalam berinteraksi dengan kami di pesantren ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tahu di antara ayah bunda masih kepikiran tas anak saya sudah diangkat atau belum, lemarinya sudah diberesin atau belum, ya. Maka sebagai kalimat dari pembina atas nama pembina Al-Mahira, saya cukupkan sampai di sini. Mari kita ikhlaskan sama-sama, kita niatkan yang baik, kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga turut serta menjaga dengan baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. نشكره شكرا جزيلا للأستاذ جلال الدين على كلمة الطيبة لنا جميعا. والآن نخطو إلى البرنامج الأخير ألا وهو الدعاء، فعلى فضيلة الدكتور أحمد جلال الدين LCMA فليتفضل مشكورا. Ayah bunda, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita titipkan anak-anak kita kepada Allah yang Maha Penjaga. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk mereka karena Allah pemberi rahmat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.
Rabbana ighfir lana waghfir li abaina wa ummahatina waghfir li azwajina wa auladina wa banatina waghfir li ikhwatina wa akhawatina waghfir liman 'allamana wa liman 'allama abna'ana wa banatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni putra-putri kami, ampuni orang-orang yang menanamkan kebaikan kepada kami dan mengajarkan kebaikan kepada putri-putri kami. Allahumma ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya waktub lana shalah wal falah wan najah was salamah wal maghfirah war ridha wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni masa lalu kami, perbaiki yang tersisa dari hidup kami. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami dan juga untuk putri-putri kami, untuk santri-santri kami sukses. Tetapkan untuk mereka dan untuk kami bahagia. Tetapkan untuk kami dan untuk mereka keberuntungan dalam hidupnya. Tetapkan untuk kami dan mereka ampunan, ridha serta surgamu ya Rabbal Alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bimbing kami untuk mensyukuri nikmat-Mu, nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami dan kepada orang tua kami. Ya Allah, bimbing kami untuk beramal soleh yang Kau ridhai. Ya Allah, perbaiki putri-putri kami, perbaiki anak-anak dan keturunan kami demi kebaikan kami, kebaikan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertaubat kepadamu dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami titipkan putri-putri kami di pesantren ini kepadamu. Engkau adalah sebaik-baik penjaga masa depan putri-putri kami ya Rabbal Alamin. Allahumma wafiqhunna lima tuhib wa tarda. Allahumma a'inna wa a'inhunna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni adai amanatika ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Finally, we come to the end of this event. Let's close our event by reciting Hamdalah and Doa Kafaratul Majlis together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhal haflul karim, lakum minna ألف عفو وتحية وشكر. بارك الله فيكم جميعا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.